Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 studi lapangan PKP Polri Angkatan 5 dan 6 tahun 2022 akan menjelaskan tentang inovasi yang telah dilaksanakan oleh Bapeda Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Bapeda merupakan badan yang merumuskan, menetapkan, dan mengkoordinasikan sasaran program bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Bapeda Kota Pekalongan dikepalai oleh Kepala Badan yang dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, sekretaris dan 3 kepala bidang serta unit pelaksana teknis badan. Bapeda bertugas membantu wali kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Serta tanggung jawabnya adalah mengawal dan mengkoordinir perencanaan penelitian dan pengembangan agar sesuai visi misi Kota Pekalongan tahun 2021 sampai tahun 2026. Best Practice Bapeda Kota Pekalongan. Pertama, mengantar peraihan Pangripta Abipraya peringkat 1 tahun 2017. Kedua, mengantar peraihan Pangripta Nusantara peringkat 2 kategori kota tahun 2017. Ketiga, mengantar peraihan peringkat 1 dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Keempat, juara 2 penataan arsip daerah tingkat Kota Pekalongan tahun 2021. Kelima, peringkat informatif 1 penilaian PPID pembantu tahun 2020. Keenam, peringkat 1 penilaian sakit tingkat Kota Pekalongan tahun 2018 dan 2020. Inovasi Bapeda Kota Pekalongan tidak hanya berbentuk aplikasi tetapi juga berbentuk program perencanaan yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, sinkronisasi program pemerintah pusat dan provinsi. Untuk pemenuhan perencanaan pembangunan daerah yang tidak bisa diakomodir melalui APBD, dilaksanakan sinkronisasi program pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui pengusulan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Bapeda Kota Pekalongan dan menghasilkan beberapa pembangunan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembangunan Taman Wisata Laut. Merupakan sinkronisasi Bapeda Kota Pekalongan dengan Kementerian PUPR, di mana pembangunan wisata air tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar 48,94 miliar rupiah. Dukungan Pemkot Pekalongan berupa menyiapkan lahan, pembentukan UPTD Pantai Pasir Kencana sebagai pengelola, pembangunan jalan akses dan penganggaran dana operasional Taman Wisata Laut termasuk pengisian wahana. Kedua, pengendalian banjir amanat Perpres 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Merupakan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah. Yang dilaksanakan Kementerian PUPR adalah sebanyak 3 paket. Yang pertama, pembuatan kolam retensi sampai regulator gate. Kedua, normalisasi dan tanggul Sungai Banger sampai tanggul Rob Selamaran. Dan ketiga, long storage dan pompa Sibulanan, Susukan, Klumprit. Lalu yang dilaksanakan Dinas PUPR Jawa Tengah, pertama, pembangunan tanggul Kali Loji. Kedua, pembangunan tanggul Kali Bremi dan Meduri, dan ketiga, tanggul Pantai Sari. Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Pekalongan. Ketiga, rencana pembangunan pelabuhan onshore. Bertujuan selain meningkatkan perekonomian nasional, juga merupakan upaya pemerintah menangani persoalan banjir rob yang kerap terjadi di Kota Pekalongan. Pembangunan ini merupakan sinkronisasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
akan menjadi solusi pendangkalan muara di mana pelabuhan lama akan dipindah karena tidak layak, sehingga aktivitas nelayan dan pelelangan ikan akan dialihkan seluruhnya ke pelabuhan onshore. Keempat, penyediaan hunian bagi warga terdampak program Kotaku. Adanya program penataan kawasan kumuh loji oleh Pemprov Jateng sehingga terdapat 134 warga terdampak program yang bagian rumahnya terkena dampak. 21 warga diantaranya terkena dampak lebih dari 80 bagian rumahnya dan sudah tidak layak huni sehingga mereka harus direlokasi. Dari 21 warga tersebut 5 diantaranya sudah menyatakan relokasi mandiri dan sisanya 16 warga tidak mampu. Sehingga pemerintah Kota Pekalongan melalui dana CSR PT Sarana Multigria Finance menyediakan hunian bagi 16 warga terdampak loji secara gratis. Inovasi kedua, pencapaian Sakip Kota Pekalongan. Di tahun 2018, pemerintah Kota Pekalongan berhasil membuat prestasi dengan pencapaian nilai Sakip dari CC menjadi BB. Peningkatan tersebut salah satunya karena adanya perubahan RPJMD dengan salah satu fokus pada penataan cascading kinerja, target kinerja, serta penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dari perencanaan sampai evaluasi. Selain itu juga adanya komitmen pimpinan SKPD serta mengalirnya perencanaan daerah dengan melaksanakan musrenbang dari tingkat terendah, bottom up, melalui konsultasi publik hingga ke tingkat penyusunan RKPD serta evaluasi terhadap kinerja SKPD yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Inovasi ketiga, pencapaian ISO 9001-2015. Bapeda Kota Pekalongan berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 dengan indikator yaitu capaian kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan manajemen mutu dan telah diaudit oleh Badan Sertifikasi Indonesia. Inovasi keempat, pengaduan berbasis WhatsApp, Wadul Aladin. Merupakan kanal pengaduan berbasis WhatsApp yang dibuat untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dan pengaduan layanan publik yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Pekalongan, yang bertujuan untuk lebih mengedepankan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing serta menjadi alat kontrol terhadap proses pembangunan di daerahnya. Inovasi kelima, pengukuran kinerja melalui e-kinerja. Dilatar belakangi oleh penjabaran kinerja yang belum dilakukan sampai tingkat individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkawal, yang berpotensi pada pemberian reward and punishment individu pegawai kurang berorientasi pada kinerja. Pengukuran kinerja individu melalui e-kinerja dapat diharapkan mengoptimalkan implementasi penjabaran kinerja organisasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. Inovasi keenam, cascading. Selain menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah atau SIPD, Bapeda Kota Pekalongan dalam perencanaan pembangunan dan anggaran disusun dengan sistem cascading kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah. Dimulai dari penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD lalu dilanjutkan dengan cascading tujuan dan sasaran RPJMD ke level tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Kemudian di cascading ke level program kegiatan sampai level sub-kegiatan. Dan inovasi ketujuh, pengajuan penelitian online. Dengan adanya sistem pengajuan penerbitan surat keterangan penelitian PKL atau magang dan KKN secara online menjadi hal yang positif. Sistem ini menjadi sangat berguna di masa pandemi dikarenakan mengurangi adanya kontak langsung antar individu. Demikianlah hasil studi lapangan kami di Bapeda Kota Pekalongan. Semoga bermanfaat untuk dapat diterapkan sebagai bahan inovasi di kesatuan kerja masing-masing. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om.